Kedua kepada Romo Tiga. Mausku Gokor cahai itu adurang hari tega Rama namit umat paroki Bangkung Kung lemai ulun kang bain lau kita manuk Guru kapu gauk nakaraja Kapu lam titik tepau pola tegoman Kowa manuk kapu dami kampingan kamping Yo, latan keraman di tetua. Mau teang atamu tungku. Rawang da anak dami bapak pastor paroki Bangkung Ho. Itu bersangger dan MADBP DKP balawan sangger tahun Matsrani. Yo, mau te baca lembar ngaji di tema. Itu terangan cemboa tukian redang lontong butuh di te. Pastoran paroki Bangkung. Lesoho boga, ai memang lesoromong kuduta pincar berkat Roh Kudus lah tentang anak arditi atau tiba sakramen Kristus. Yo, ngelorontong kita tema celar. Terima kasih. Engkau telah mengutus Roh Kudus dalam peristiwa Pentekosta. Kehadiran Roh Kudus telah menguatkan para rasul dan memampukan mereka menjadi saksi kebangkitan. Kami memohon agar kami boleh diurapi dengan karunia-karunia rahmat dan kuasa ilahi-Mu, sehingga berani menjadi saksi kebangkitan dan mewarta kabar baik kepada dunia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
Allah sepanjang segala masa. Di awal dari renungan ini, saya ingin mengajak kita sekalian, mari membawa kesadaran iman kita yang paling dalam, bahwa di dalam Ekaristi ini Tuhan sungguh hadir di tengah-tengah kita. Kesadaran inilah yang meyakinkan kita bahwa hidup kita serentak ada bersama dengan Tuhan itu. Kita semua yakin bahwa hidup itu mempunyai rahasianya sendiri. Kita berjuang untuk menata hidup kita sebaik-baiknya, tetapi selalu dalam kesadaran iman, Tuhan ada bersama kita dalam menata hidup itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara dan Saudara sekalian, di pihak lain kita tidak bisa dapat melawan kenyataan bahwa banyak kali jalan atau alur kehidupan itu sering tak terduga, kaget, menyapa hidup kita dari waktu ke waktu. Seringkali kenyataan itu tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita duga. Tetapi tidakkah kita sering juga alami rasa yang disebut sebagai kejutan? Ada banyak kejutan yang kita alami dalam hidup ini, dan kadang kejutan-kejutan itu banyak kali membawa kita kepada rasa putus asa, merasa rasa tertekan dan perasaan lain. Tetapi umatku yang saya kasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang Katolik yang menghayati hidup ini dalam spirit hidup, dalam kata-kata, dalam sikap dan tindakan Tuhan Yesus yang kita imani. Dialah Tuhan dan Guru, dialah Gembala kita yang senantiasa hadir dan ada bersama kita. Saya ingin mengatakan, Yesus Tuhan kita tidak datang, tidak turun dari surga untuk menyelamatkan kita dengan membebaskan kita dari segala alur kenyataan hidup yang kita alami di dunia ini. Mengapa? Saya mau katakan, Yesus bukanlah Tuhan cepat saji yang segera luputkan kita dari berbagai persoalan hidup ini. Bukan. Jangan sampai kesadaran iman itu ada dalam kita. Bukan. Ketika kita merenungkan Injil pada pagi hari ini, akhirnya kita menemukan betapa sebenarnya Yesus Tuhan kita itu lebih kita alami sebagai sahabat yang menemani dan meneguhkan hati siapapun yang dikatakan dalam Injil, menemani, menjadi sahabat setiap hati orang yang kecil, orang yang sederhana, orang yang terkucilkan, orang yang menderita, serta yang tak diperhitungkan dalam hidup ini. Dia ingin menjadi sahabat bagi orang-orang seperti ini. Kita manusia ini terlalu rapuh, terlalu lemah, dan tak berdaya untuk berjalan dalam hidup ini di dalam kesendirian. Kita membutuhkan Tuhan. Sebab itulah, camkanlah sungguh-sungguh secara rohania, camkan sungguh-sungguh secara batinnya. Ketika kita mendengarkan sapaan paling menyentuh di awal dari setiap kita merayakan liturgi khususnya Ekaristi, kita selalu disapa, Tuhan bersamamu. Kita selalu disapa, damai Tuhan bersamamu. Itulah sapaan yang paling menyentuh kita, yang membawa kita kepada kesadaran hidup kita tidak pernah berziarah sendirian. Tuhan ada selalu bersama kita.
Ketika para murid kehilangan harapan hidup, mereka larut dalam kesedihan karena kematian Yesus. Nah, ketika Yesus bangkit, hadir di tengah-tengah mereka dengan kekuatan sapaannya bagi mereka damai bersama. Karena itu, pada perenungan seperti inilah kita semua bisa memaknai tema perayaan Ekaristi kita yang kita rayakan pada pagi hari ini dengan tema dalam puasa Roh Kudus Allah hadir menemani dan menyertai kita dalam ziarah hidup kita. Saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan beberapa ungkapan kunci dari bacaan-bacaan suci yang kita dengar pada pagi hari ini, baik untuk umat sekalian maupun untuk anak-anak yang akan menerima sakramen. Poin yang pertama dari Nabi Yesaya bab 11 ayat 2 sampai 3. Dia katakan, hidup kita adalah hidup yang dipenuhi oleh kehadiran dan kekuatan Roh. Seturut ramalan Nabi Yesaya, tunas yang akan keluar dari tanggul Isai akan dipenuhi roh hikmat dan roh pengertian, roh nasihat dan roh perkasa, roh nasihat dan roh takut akan Tuhan. Ini peneguhan dari Nabi Yesaya. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita toleh kembali ke dalam hidup kita. Dalam hidup kita yang serba kompleks, hidup kita yang penuh dengan berbagai macam pilihan dan tawaran, kita tentu harus berhadapan dengan semuanya dalam suasana hati dan pikiran yang sungguh diteguhkan. Kenapa? Hidup kita adalah hidup yang dipenuhi oleh kehadiran Roh. Poin yang kedua, saya ambil dari bacaan kedua, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 14. Dia berkata, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak Allah. Nah, ketika kita dipermandikan, kuasa Allah Tritunggal hadir secara penuh, secara sakramental dalam diri kita. Sebab setiap kita dipermandikan di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Ketika minyak penguatan diberikan kepada kita, kepada anak-anak yang ada di dalam kapela ini pada pagi hari ini, kita diteguhkan menjadi anak Allah sendiri, menjadi anggota keluarga umat Allah, yakni gereja. Apa makna anak Allah dalam kehidupan seharian kita? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin menarik perhatian kita pada satu kata kunci. Dengan rendah hati saya meminta izin kepada Bapak Pastor Paroki Wangkung. Kata kunci ini yang sering dia pakai dalam renungan-renungan hariannya yang disebarkan melalui WA. Kata kunci itu adalah protokol. Rasul Paulus kepada jemaat di Roma mengingatkan jemaatnya tentang protokol hidup sebagai anak-anak Allah yang berdampak pada dua hal penting, yakni yang pertama, kemampuan kita untuk menyapa atau untuk berseru Aba ya Bapa. Tidak hanya sekedar berseru, tetapi ini ungkapan iman kita terhadap Allah yang kita percaya. Itu berarti kita tidak pernah sendiri dalam hidup ini, sebab ada Tuhan, ada Dia yang dipanggil sebagai Bapa kita. Hal yang kedua, hidup sebagai anak-anak Allah memantapkan kedudukan kita sebagai ahli waris, bahwa kita bakal menerima rahmat keselamatan penuh, seperti tema tadi, Roh Kudus yang membawa kita kepada keselamatan. Sebab itulah saudara-saudara, lewat perayaan ini kita mendoakan anak-anak kita, saudara-saudara kita yang akan menerima sakramen Krisma. Semoga mereka semakin mengenal jati diri sebagai anak-anak Allah,
dan tentu terutama memberikan kesaksian hidup yang pantas sebagai anak-anak Allah yang dipanggil untuk hidup sesuai dengan protokol hidup sebagai anak-anak Allah. Poin yang ketiga dan poin yang terakhir, kita adalah anak-anak Allah di dalam doa bersama Bunda Maria. Hal ini saya angkat karena pada hari ini juga kita akan memberkati Buah Maria Paroki Wangkung ini. Hal ketiga yang hendak kita renungkan adalah bahwa liturgi kehidupan kita juga ditopang oleh devosi kita kepada Bunda Maria. Di masa kini banyak orang memburu dan meningkatkan kecerdasan akal budi. Banyak orang memburu dan meningkatkan kecerdasan emosi dan juga beragam kecerdasan lain. Akan tetapi kita tidak boleh lupa akan apa yang disebut kita mencari dan mengejar kecerdasan spiritual, yakni kesanggupan kita untuk membaca kehadiran dan penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita yang harus menjadi pilar kehidupan yang mendasar. Kita mesti dikuatkan dalam sakramen yang kita terima pada waktu kita merayap. Tetapi kita juga membangun kerohanian kita dalam devosi kita yang hangat. Dan persis pada tahun ini, pada reksa pastoral keuskupan kita, pariwisata holistik yang berbudaya, berpartisipasi dan berkelanjutan, semua paroki gencar membangun tempat-tempat devosi kita kepada Bunda Maria. Dan hari ini kita akan berkati sebuah Buah Maria yang cantik yang sudah dibangun. Tentu ini bukan buah hiasan atau aksesoris bagi paroki ini, tidak. Tetapi gua ini hendaknya menjadi tempat doa kita, menjadi tempat permenungan kita, menjadi tempat kita mencari keheningan bersama Bunda kita yang tercinta, Bunda Maria. Percayakah kamu akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, kami percaya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali para hamba-Mu ini dari air dan Roh Kudus, dan telah membebaskan kami dari dosa. Berkenanlah mencurahkan Roh Kudus kepada mereka Tuhan. Semoga mereka Engkau anugerahi roh kebijaksanaan, roh pengertian, roh nasihat, roh pengetahuan, ibadat dan ketaatan. Semoga Engkau penuhi mereka dengan keberanian menjadi saksi Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, Allah sepanjang masa. Sudahlah memberkati Buah Maria ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang akan tetap mengingatkan kami bahwa Maria Bunda Kristus adalah juga Bunda kami, sebab kami boleh memohon bantuan doa-doanya agar kami semakin mencintai Yesus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami.
tempat di mana kalian untuk mempersembahkan doa-doa dan keluh kesah kalian kepada Tuhan lewat perantaraan Bunda Maria. Dan di tempat inilah Bunda Maria akan memantui kalian semua yang datang dengan doa-doa sucinya untuk kalian, untuk keluarga dan untuk siapa saja. Mari sekarang kita mohon berkat Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan bersamamu. Semoga nama Tuhan dimuliakan. Bertobat kita dalam nama Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara hadirin sekalian yang terkasih, berilah misa telah selesai. Terima kasih banyak kepada Romo John Tanggul karena dengan kehadiran Romo John di sini membawa perubahan untuk paroki Wangkung. Yang pertama, Romo John sangat kreatif untuk membangun gua ini dan juga taman di sekitarnya. Hari ini kami merasa bangga dan berbahagia. Satu program paroki dalam kegiatan pariwisata holistik ini adalah pembangunan Gua Maria. Umat hanya datang untuk bersih-bersih saja. Tapi desa ini adalah Romo Pastor Paroki itu sendiri dengan para tikal. Kami hanya beri sumbangan apa adanya. Setelah pembangunan ini selesai, banyak umat yang datang berdoa di Gua Maria.